Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah obrolan dari pihak keluarga mempelai pengantin pria bernama Rodi Handika dengan kejadian yang menurut keluarga mereka ini dibohongi oleh Nurdiana, pengantin perempuan yang viral di Lombok. Bahkan salah satu keterangan dari salah satu kerabat yang pertama kali untuk melihat Nurdiana pada saat Rodi Handika sedang berada di Jepang itu mengatakan dengan sangat tegas bahwa namanya itu bukan Nurdiana loh, tetapi ada nama yang sebenarnya. Bahkan juga uniknya waktu dia datang pertama kali ngeliat, itu dia masih pakai seragam sekolah. Maksudnya seperti apa? Kita coba simak, ada poin-poin yang sudah kukumpulkan dan juga rangkumkan dari wawancara Hardian Girls pada saat mereka ngobrol. Jadi siapakah mereka ini? Ini adalah obrolan temannya dari pihak laki-laki dan juga keluarganya. Nah, ibu ini adalah yang pertama kali dimintai oleh Rodi Handika beserta sejumlah kerabat lainnya untuk datang ke rumah Nurdiana karena pada saat itu Rodi Handika sedang bekerja di Jepang dan dia memang spesial khusus cuti dari Jepang untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Saat itu katanya kami diminta untuk periksa perempuannya dalam tanda kutip ya. Kemudian katanya Rodi bilang ke kami, nanti kalau bertamu yang sopan ya. Kenapa? Karena keluarganya itu adalah keluarga yang terpandang, berpendidikan, orangnya rajin mengaji, jarang keluar. Dia juga masih statusnya adalah mahasiswi semester 3. Kami diminta untuk berbahasa yang sopan. Dia memiliki dua saudara, yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah adiknya yang bernama Agus. Nah, Agus ini dugaannya menurut mereka adalah pada saat ada video yang viral, ada ibu-ibu didorong, yang laki-laki tersebut adalah adiknya yang marah-marah katanya. Oke, terus saya aja yang lihat langsung bisa tertipu loh, kata ibu ini bilang bahwa apalagi Rodi yang cuman komunikasi via sosial media ataupun juga telepon. Karena kita tahu ya di sosial media tuh pada saat kita video call itu kan bisa ada kamera yang beautify, dibuat cantik itu kan banyak banget teman-teman. Terus awal bohongnya dia bilang katanya dia itu masih mahasiswa semester 3. Ini cuplikan yang pertama pada saat mereka lagi ngobrol terkait dengan isu tersebut teman-teman. Dari awalnya dia berbohong nih kan, dia sebagai mahasiswa kan dia ya, habis semester 3 kan ceritanya. Terus pintar mengaji, pintar tajwid, ya, ceritain gitu. Nyampe lah kita ke sana bisa. Keluarnya si cewek ini pas kita datang sebagai tamu atau meriksa lah istilahnya, ini perintah dari Rodi. siapa itu yang cowok dari yang pengantinnya yang cowok kan. Terus pas nyampe sana terus ditanya kan, orang tuanya itu bukan menjelaskan kita ini kan mau ke sana tuh tujuannya mau lihat sambil ngelamar kan. Oke, orang tuanya pun juga seharusnya sudah paham pada saat mereka ke sana itu memang ada tujuan untuk melamar. Terus anehnya kan gini ya, dia mengaku bahwa Nurdiana pada saat itu versi kebohongan menurut keluarganya Rodi bahwa usianya 23 tahun. Kalau dia memang betul usia 23 tahun, tapi kok masih semester 3, ada apa cerita di balik ini? Katanya dia termasuk yang pintar, terus juga nggak kemana-mana, karena kan lulus kuliah, lulus SMA tuh kan rata-rata di Indonesia zaman aku dulu lulus kuliah tuh usia 17 tahun, kemudian 23 tahun tuh aku udah mulai kerja. Jadi kalau 23 dia masih semester 3, ada jeda beberapa tahun ngapain dulu gitu loh. Itu aja udah janggal sebenarnya. Terus waktu ketemu nih kata ibu-ibunya, waktu kami menemui dia pun disambut oleh orang tuanya, bahasanya sangat halus, sopan, dan juga berpendidikan. Tapi pada saat keluar, si Nurdiana ini itu memakai seragam khas kayak anak sekolahan. Oke, apakah ini sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan? Terus pas nyampe sana, beneran ini kita lihat perempuan ini keluar pakai kayak seragam sekolah gitu kan. Siapa juga yang nggak tertipu? Kita sendiri di sana pun tertipu, melihatnya masih kayak anak anak Sekolah ya. Jadi ya ngapain pakai seragam sekolah gitu loh? Apakah dia mengambil kayak kejuruan tertentu atau lagi les?
ini juga yang unik gitu. Karena kita juga udah lihat kan di video yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Nurdiana itu sudah mengatakan dengan tegas bahwa saya itu tidak berbohong kok, sudah jujur begitu. Apakah mungkin kategori jujurnya ini adalah dia udah ngomong bahwa dia sudah janda 3 kali, atau jujur adalah dia masih gadis begitu loh. Kalau mungkin dia bilang bohong janda, mungkin waktu dia komunikasi dengan Rodi antara Jepang dan juga Indonesia, saya udah ngomong tuh beberapa kali, tapi dia aja nggak dengar. Mungkin ya, karena aku tangkap di sini sepertinya mereka menggunakan sistem ta'aruf ya. Hanya ta'aruf bukan sih seperti ini, I don't know ya. Pokoknya mereka belum pernah ketemu deh intinya. Mereka hanya komunikasi via sosial media ataupun juga alat komunikasi. Di bagian berikutnya lagi, nah, Rodi itu memang sudah sebegitu well prepare-nya. Sebenarnya dia itu tidak boleh mengambil cuti di Jepang, teman-teman, menurut keluarganya. Tapi dia memaksa untuk mengambil cuti kurang lebih beberapa minggu itu demi menikahi gadis yang dia impi-impikan. Terus karena kenapa dia mau berkorban seperti itu? Karena selama obrolan dengan Nurdiana yang ngakunya itu adalah namanya, dia ini termasuk perempuan yang berkualitas begitu loh. Baik itu secara akhlaknya, secara keluarga. Jadi kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobotnya ini udah berkualitas. Makanya dia berpikir jangan sampai deh aku kehilangan kesempatan nanti malah diambil orang begitu. Dia kelihatan cantik dan masih gadis pada saat ibu-ibu yang diperintahkan atau diminta oleh Rodi untuk mengecek, dia kelihatan masih sangat sempurna. Oke, kita lihat bagian berikutnya teman-teman. Kan seminggu mau pulang itu kan cuma pulang cuti nikah doang, karena saking percayanya kan, ya orang pintar ngaji, orang baik, nggak pernah bergaul, nggak pernah keluar kemana-mana diantar orang tuanya kan, begitulah dapatnya info kita dalam. Terus pas itu pulanglah si Rodi, setelah kita ini kan pulanglah si pengantin cowoknya dari Jepang cuti. Ini tapi lain pulang cuti untuk menikahi dia, ceweknya ini kan. Pengorbanannya. Sampai itu kumpullah kami sekeluarga, dari sesudahnya ibu-ibu rempong pilihan yang kita bawa ke sana, semua berpendapat oke lah, masih muda cantik lah, cocok lah gitu ya. Kita bilang jelek kan. Nah, pulanglah ini si Rodi mau nikahin, udah keluarga udah bilang cantik, udah bilang masih muda, karena yang kita lihat di sana masih muda. Terus apa tadi kata-kata Ibu Rempong? Ibu Rempong itu adalah terminologi dari Ibu ini bilang bahwa sebutan untuk sejumlah ibu-ibu di sana yang memang bisa menilai sosok perempuan, apakah dia gadis atau enggak, itu adalah istilah dari mereka aja. Ya, ternyata kan ya tertipu juga, nggak bisa dengan pandangan mata itu kadang bisa menipu teman-teman. Jadi jangan percaya pada pandangan mata sebenarnya. Terus pas berangkat ke rumah cewek, katanya bahwa dia ini mau periksa identitasnya. Maksudnya gimana? Identitas itu berupa kayak KTP, KK, dan sebagainya. Tapi katanya yang uniknya, waktu mau diperiksa identitasnya, justru malah kesannya kayak pihak perempuan ini pengen buru-buru nih untuk segera dilamar. Bahkan ada angka yang disebutkan untuk bagian maharnya di sini. Yang cowok ini berangkat, kan katanya mau diperiksa dulu apakah cocok apa enggak dari pihak yang laki dulu ini kan, yang udah pulang dari Jepang. Sampai sana, dia langsung minta diambil hari itu juga. Yang perempuan? Ya, langsung diambil hari itu juga, langsung minta harga 26 juta. Ditawar ke 1.000 rupiah kan tidak boleh ditawar. Jalanin kan, juta. karena si lakinya juga udah ini, tapi si lakinya juga kan baru pertama kali juga bertemu secara langsung kan, tadinya cuma media doang. Jadi si Rodi itu begitu luar biasa menaruh hati harapannya kerja. Dia di Jepang itu bukan sebagai bos ya, karena aku lihat sekarang di TikTok terutama bilang bahwa bos Jepang. Enggak lah, kan kita sama-sama ya. Kita kan pekerja imigran ya. Aku juga pekerja imigran di Thailand, Rodi pun juga di Jepang. Dipikirnya bahwa orang yang di luar negeri itu mungkin uangnya banyak, tapi kan uang banyak itu juga bukan tiba-tiba jatuh dari langit, ada kerja keras. Pada saat aku lihat dari pekerjaannya Rodi, yang katanya Rodi katanya dia bukan pekerja Rodi ya, yang istilah pekerja Romusa, bukan ya. Tapi dia bilang bahwa Rodi itu bekerjanya di sektor informal, misalnya adalah sebagai informal mungkin yang kasar-kasar. Nah, kemungkinan besar sih
gajinya juga nggak yang fantastis, masih paling 20 atau 30 juta, belum dipotong dengan biaya hidup dan sebagainya. Poinnya adalah uang yang 70 juta, 26 juta, bahkan ratusan juta, itu bukan uang yang sedikit bagi Rodi. Aku tangkap di sini, dia bertahun-tahun tinggal di Jepang, menahan diri untuk tidak poya-poya demi mewujudkan keinginannya untuk melamar gadis impiannya. Aku yakin Rodi dengan kekasihnya Nurdiana ya, sebelum sekarang terjadi drama ini, mereka pasti sudah komunikasi yang intens, melakukan banyak hal, percakapan mungkin berbulan-bulan sudah. Akhirnya ya udahlah, sepakat, aku mau menikahi kamu karena aku pikir kamu adalah orang yang seberkualitas itu. Terus yang janggal lagi adalah begini, pada saat dicek terkait dengan kartu keluarga dari yang aku namanya Nurdiana ini. Masa masih gadis gitu ya, usia 23 tahun, pada saat dicek di kakak itu tidak ada Nurdiana di sana. Katanya dia kakaknya itu bergabung dengan yang lain. Ini kan aneh. Oke. Maksudnya gimana? Apakah itu bukan hal yang wajar, teman-teman? Kalau anak gadis tapi kakaknya tidak ada di satu keluarga tersebut, keluarga inti. Kita udah mulai bingung, mulai kita bisik-bisik tetangga. Masa ada orang beda kakak masih gadis? Apa kemungkinan janda? Itu pertama sebelum dinikahin. Kita pulang langsung nikah loh, langsung nikah, langsung dibawa yang ceweknya ini. Kita bukan milik, diminta langsung ada. Oke, untuk aturannya sendiri, kakak itu bisa terpisah walaupun belum ada menikah. Kayak banyak lah case-nya. Keluarga aku pun juga banyak yang single-single juga sudah pisah kakak semua, teman-teman. Cuma mungkin di daerah aneh juga gitu. Kalau aku kan tinggalnya kan yang mobile ya, di mana-mana gitu. Ada make sense lah. Aku pisah kakak begitu dengan keluargaku. Tapi kalau untuk Nurdiana, yang katanya kalau kemana-mana tuh harus dianterin sama orang tua, nggak pernah kemana-mana, ngapain kok kakaknya pisah gitu? Kecuali dia kerja atau pindah kemana biar mengurus administrasi di Indonesia, nggak ribet harus kakaknya dipakai dulu, dikirim dulu. Ini adalah kejanggalan yang sangat nyata ditemukan oleh keluarga dari pihak mempelai pria. Memang ini sudah sangat nyata sih, teman-teman. Terus namanya itu katanya bukan Nanda Nurdiana yang disebutkan dalam akad nikah oleh bapaknya, tapi namanya adalah Kanin. Maksudnya gimana, Bu? Kok Ibu yakin namanya itu adalah Kanin? Coba kita lihat di sini. Kita udah mulai bingung, mulai ini si Nanda alias Kanin, bukan Nanda loh namanya dia. Dari nama aja kita udah dibohongin, nama dia tuh Kanin aslinya, tapi kok bisa identitasnya jadi Nanda. Nah, identitasnya jadi siapa Nanda? Katanya menurutnya adalah Kanin. Apakah mereka sudah melihat secara langsung di KTP atau di apa? Nah, ini juga aneh, bukankah di Indonesia tuh KTP sudah yang apa itu? EKTP ya, elektronik ya. Itu kalau rusak aja ribet banget kamu buat gantinya, memperbaikinya. Tapi kok dugaannya dia punya KTP ganda nih. Apakah ini pure pekerjaan dia sendiri yang berbohong, kalau memang dia yang bohong, atau dibantu oleh orang-orang di sekitarnya? Oke, ini nggak bisa dipungkiri, sekarang kan pada akhirnya mereka katanya sudah terjadi perdamaian. Rodi pun sekarang kayaknya sudah pulang ke Jepang ya, karena dia harus kembali bekerja. Kalau telat di Jepang dia kembali bekerjanya, nanti dia bisa dipecat gitu. Kalau di luar negeri itu gitu ya, sesuai dengan aturan atau disiplin banget, apalagi di Jepang. Terus Nurdiananya bagaimana kelanjutannya? Ya keluarganya sudah mengembalikan sejumlah uang yang 70 juta, terus juga dengan sejumlah uang yang lamarannya, itu sudah dikembalikan. Dan kita juga pengen mendengar sih sebenarnya keterangan dari pihak perempuannya. Apakah yang beredar menurut versi keluarga Rodi ini adalah benar atau enggak? Kalau memang sudah ada klarifikasinya, teman-teman, coba kasih tahu aku di sosial media aku, nanti kita bahas apakah itu benar atau tidak. Sementara itu bisa aku update mengenai drama pernikahan viral di Lombok kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Bye.